dong biasa, bersyukur luar biasa, bahagia luar biasa karena Bang, bisa audionya menghirup Bang. udara bebas, Gitu, pegang aja, ketemu Bang. dengan Talu. anak, berkumpul kembali, bisa tidur bareng lagi, sujud syukur alhamdulillah Nah, ya, oke. kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena tepatnya Pertama tanggal kali. berapa sih? Kebebasan itu tanggal Tepatnya berapa? tanggal 8 November. 8 November. 8 November. Hal pertama yang dirimu lakukan saat bebas itu apa mungkin Mbak? Tidur sama anak. Ya, karena itu memang udah setahun 4 bulan saya menjalani di dalam dan keinginannya cuma satu, pengen pulang tidur sama anak. Udah itu dia dulu gitu. Banyak hal pertama yang saya lakukan dan kemarin saya juga sempat bukan selama 1-2 hari tidak menjawab pertanyaan wartawan. Di sini saya mau minta maaf karena saya butuh menenangkan diri kemarin bersama anak-anak juga melepas tangan. Tapi kan sesuai janji ini sekarang saya menemui teman-teman semua untuk klarifikasi dan untuk menjelaskan gitu apa yang aku alami di dalam suka-dukanya, untuk berbagi lah sama teman-teman itu karena kan mau pergi juga karena lagi pandemi seperti ini kan juga dikhawatirkan ya untuk anak kecil seperti Aaron, jadi kita lebih banyak quality time di rumah. Memang pada saat pandemi itu tidak ada bisikan, jadi mereka kangen banget, tapi saya bilang sama keluarga untuk foto print foto saya gitu supaya si Aaron tuh kenal maminya tuh, ini loh maminya, wajahnya, biar dia tuh nggak lupa gitu wajah maminya, biar nanti aku pulang tuh dikenalin mami ya. Takutnya dia nggak kenalin aku tadi juga kan, tapi alhamdulillah dia kenalin ini maminya ya, cuman belum bisa seakrab seperti dulu karena dia itu adaptasi lagi ya, penyesuaian setelah setahun 4 bulan ini. Kalau di dalam mungkin Mbak, apa aja aktivitas dirimu lebih Di dalam ya namanya juga kita lagi menjalani masa hukuman ya. Kemarin itu ya hanya beribadah, fokus di ngaji, sholat, puasa, karena kan juga mau berolahraga kan lagi pandemi ini kan juga tidak dibatasi lah kerumunan seperti ini. Jadi ya lebih fokus ibadah, berdoa. Kalau misalnya kangen, baju anak saya dipakai untuk bantal tidur, itu yang paling momen-momen yang gak bisa gimana sih melepas kangen tapi tidak kesampaian ya. Akhirnya baju-baju anak saya, terus foto-foto dia dilihatin setiap harinya, setiap malam. Kalau lagi kangen ya paling berzikir aja supaya disenangkan mata batinnya dia juga. Pondok Bambu belum juga dibilang jadi belum ada komunikasi apa-apa. Kemarin itu sempat ada pemberitaan kan, ya teman-teman juga melihat ada pemberitaan yang katanya Rey sama Pablo saudaranya itu sebenarnya masalahnya ya karena memang ada beberapa kontrak pada saat kita masuk penjara kan memang ada beberapa kontrak kerja yang Pablo dengan kliennya apa segala macam, tapi sebenarnya kita bisa meminta itu untuk segera selesai gitu kan, tapi karena mungkin Pablo orangnya nggak enakan, sedangkan kita kan di penjara juga butuh biaya gitu kan, jadi ya itu masalah rumah tangga. Tapi aku belum mengambil keputusan apa-apa. Aku cuman di sini baru bersyukur aku udah bebas ketemu anak. Yang penting aku minta doanya sama teman-teman semua untuk kedepannya nanti bagaimana aku selain aja sama Allah. Aku juga doain ya supaya aku juga segera pulang, segera bebas, biar kita bisa lebih memperbaiki introspeksi diri masing-masing, kita memperbaiki hubungan lagi, karena kan kasihan juga anak-anak. Saya mikirnya prioritas nomor 1 anak-anak, mau apapun itu aja pokoknya anak-anak jangan sampai jadi korban. Nge-vlog, jadi aku nggak akan tinggalin nge-vlog, cuma nge-vlog yang kali ini aku mungkin akan lebih soft ya, mungkin lebih kayak lebih islami atau lebih keluarga dan lebih memberikan inspirasi yang positif lah untuk masyarakat. Artinya ada Itu kan kemarin itu kan vonis dari hakim itu kan memang didakwa bersalah karena mewawancarai dalil sehingga memberikan dalil kesempatan untuk melakukan perbuatan pidana gitu. Jadi yaitu dia
banyak di center. Jadi tapi ya itu semua nggak bikin kita harus patah semangat ya, maksudnya kita memang belajar mengambil hikmah dari sebelumnya, tapi kedepannya kita harus lebih baik lagi memperdalam ilmu agama lagi, karena di dalam itu pada saat saya memperdalam ilmu agama nggak ada guru ya, maksudnya kita belajar dari buku, hanya apa, nggak interaktif gitu loh, jadi kita belajar sendiri. Nah, aku pengen punya guru agama yang bisa membimbing dan bisa tanya jawab yang lebih dalam lagi, dan juga ya kalau misalnya udah kumpul keluarga semuanya katanya umroh gitu sih, makanya lebih ke perjalanan spiritual lah gitu, karena kan di dalam udah melewati masa-masa yang dimana ibadah itu jadi menyenangkan gitu loh, karena pada saat kita di luar kan banyak godaan kerjaan apa segala macam gitu. Dari 1 tahun 4 bulan di dalam itu kerjaannya terus fokus ibadah, jadi benar-benar komang lah insya Allah. Itu tapi mencari-cari. Tapi kalau untuk makanan sendiri, apa yang dirindukan kelebihan dan makan apa? Ya ampun, makanan yang enak-enak lah. Ya makanan yang enak-enak, pengen sushi, ya kan aku suka sushi kan. Pengen masakan Jepang lah, karena kan ya di sana kan yang kita ya dapat makanan seperti itu. Makanan Indonesia sih kita dapat dari negara ya memang diberikan untuk kita yang ada di dalam. Jadi ya pengen makan makanan mewah lah. Itu sih kayak burger, kayak steak ya. Tapi udah tersalurkan semuanya atau? Belum sih, baru 1-2 lah. Udah sih yang belum baribar hijrah dan hijrah. Oh ya. Ya kan pada awal aku masuk benar-benar belum menerima ya. Kenapa sih kok seperti ini? Akhirnya sampai aku mau melakukan percobaan bunuh diri, mau minum larutan pembersih lantai awal-awalnya kan, tapi teman-teman di dalam menguatkan bahwa dia sabar, pasti akan ketemu sama anak, dan masalah kan sudah selesai gitu. Kalau kita sabar itu momen wah itu sayang sama kita, Allah tuh sayang sama kita, karena rasa sayangnya itulah dia pengen kita tuh datang sama dia berdua-duaan dalam sholat, dalam apa segala, dan akhirnya Rey memutuskan berhijab, dan akhirnya Rey lebih tenang dengan menggunakan hijab ini, lebih nyaman, lebih di hati gitu, lebih strok gitu. Jadi akhirnya Rey fix dari dalam sampai di luar tetap menggunakan hijab. Dan ada teman-teman netizen juga bilang pasti di hijabnya cuma di dalam penjara doang atau pas persidangan doang, ya nggak apa-apa, punya penilaian seperti itu kan, itu hak masing-masing orang. Yang penting saya menunjukkan diri saya insya Allah lebih baik kepada yang di atas gitu loh, maksudnya kepada pertanggungjawaban saya kepada pencipta saya gitu. Jadi kalau misalnya orang menilai apapun ya kita tidak bisa memaksa ya untuk suka atau tidak suka, yang penting saya mendapatkan ampunan dari dia itu dah tidak seperti yang dibayangkan, seperti seram atau bagaimana, enggak, tapi banyak teman-teman yang lebih support dan yang lebih siap kawan, membela, lebih menguat. Apa sih kamu udah makasih sama teman-teman yang masih di dalam, tetap semangat, bahagia pasti akan datang. Dan mereka berteman bukan hanya karena uang atau apa ya, itu benar-benar tulus sekali. Itu hikmahnya, saling menguatkan dan tidak boleh putus asa, dan percaya kalau Allah itu sayang sama kita. Allah itu jangan putus asa juga atas rahmat Allah gitu, karena semua orang itu pasti punya masa lalu kan, gak mungkin semua orang sempurna terus hidup, jadi tidak ada masalah, tidak ada ujian. Jadi yang punya ujian aku percaya bukan cuma aku, jadi aku harus tetap semangat, harus bangkit dari keterpurukan ini. Walaupun suami masih di dalam, harus bisa berkarya lagi, menghasilkan sesuatu yang positif, dan jangan dengerin omongan-omongan yang membuat kita drop gitu. Ini anak pasti aku ingin mempertahankan rumah tangga ya, karena anak itu kan gak punya dosa, kita udah
meninggalkan dia selama setahun lebih, tiba-tiba kita mau berpisah kan itu sangat kasihan ya, anak menjadi korban. Kalau dari sini pengennya ya baik-baik semuanya, nggak mau ada masalah lagi. Cuman kan karena Pablo masih di dalam, kita nggak pernah tahu ya ke depannya